Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nak, kembali bertemu dengan saya Bu Yulia di pembelajaran farmakognosi. Jadi kalau sebelumnya kita tadi sudah belajar tentang biologi, untuk jam pelajaran kali ini kita kembali lagi bertemu di mata pelajaran farmakognosi. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran kali ini nanti lancar dan bermanfaat. Nah, kita sudah bertemu sebelumnya secara online tentang secara umum farmakognosi itu seperti apa. Nah, dan termasuk minggu kemarin kalian juga sudah saya berikan tugas untuk mengenal beberapa istilah yang ada di farmakognosi. Kita masih membahas tentang farmakognosi. Kita masuk ke materi. Nah, oke, sekarang sebelum kita mengenal lebih jauh, masuk ke materi lebih jauh, kita harus tahu sejarah dan perkembangannya farmakognosi. Kemarin saya sudah menyinggung sedikit bahwa farmakognosi itu berasal dari dua kata, ada farmakon, ada gnosis. Asal kata ini sebenarnya dari mana sih? Kalian bisa lihat di layar bahwa berasal dari bahasa Yunani. Bahwa farmakon itu obat, gnosis itu ilmu atau pengetahuan. Sebenarnya kalau definisi secara singkat berarti farmakognosi itu pengetahuan tentang obat. Intinya kan gitu. Nah, tetapi ketika dilihat lebih dalam lagi bahwa yang namanya farmakognosi itu adalah pengetahuan tentang obat, khususnya tentang nabati. Nabati itu tumbuhan hewani dan mineral. Itu seputar farmakognosi. Nah, sedangkan farmakognosi itu menurut Lakiger, ini adalah seorang tokoh juga, mengatakan bahwa dia itu adalah atau farmakognosi itu merupakan pengetahuan tentang berbagai macam cabang ilmu pengetahuan untuk memperoleh hal-hal yang perlu diketahui tentang obat. Jadi intinya ya membahas tentang obat. Kemudian farmakognosi itu ilmu yang mempelajari obat yang berasal dari alam. Jadi semua obat-obat yang berasal dari alam itu dipelajari di farmakognosi. Dan yang dibahas itu meliputi pembahasan di bidang biologi, kimia, biokimia, fisika, farmakologi, nah sampai pembuatan sediaan dan aspek ekonominya. Jadi mulai dari budidaya, cara pembuatan sampai aspek ekonomi. Nah, ini adalah perjalanan atau pengenalan tentang farmakognosi dimulai dari sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Jadi di situ ada Simplicia. Kemarin sudah sempat belajar atau mencari ini ya tentang Simplicia itu seperti apa. Nah, diketahui di sebuah lempeng tanah liat itu ada Simplicia seperti kulit delima, opium, madu. Nah, kemudian tahun berikutnya 466 sebelum Masehi di Yunani itu ada seorang tabib. Dia mengenal kayu manis, Hyoscyaminna, Gentiana, dan sebagainya. Sedangkan di tahun 1737, seorang ahli botani asal Swedia yang bernama Linnaeus, dia kemudian menulis sebuah buku yang isinya itu pedoman utama dari sistematika botani, termasuk penamaan tanaman atau penamaan Latin itu dikenalkan oleh ahli botani ini. Kemudian di tahun modern ada apoteker Jerman yang dia itu menuliskan sebuah buku dan dia itu sudah bisa menggolongkan berbagai Simplicia menurut dari morfologinya. Morfologi itu berarti dari struktur luar, kemudian dari cara-cara untuk mengetahui kemurniannya itu adalah apoteker ini. Ini perkembangan di bidang farmakognosi. Kemudian farmakognosi yang sekarang sudah berkembang lebih pesat lagi. Jadi berkembangnya itu di pertengahan abad ke-19
Nah, di situ nanti perkembangannya pada makroskopis dan mikroskopis. Dan saat ini sudah sampai ke usaha-usaha isolasi, identifikasi, bahkan sampai teknik-teknik yang menggunakan alat-alat khusus seperti kromatografi. Jadi nanti bisa dianalisa secara kualitatif dan kuantitatif. Jadi lebih modern lagi. Nah, kemudian untuk beberapa definisi obat. Jadi kemarin kan kalian sudah saya minta untuk mengenal beberapa jenis obat. Kemarin ada obat jadi, obat paten. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Jadi kalian bisa bedain, termasuk kemarin sudah saya minta untuk mencarinya, hampir semuanya, ya beberapa ada yang kurang tepat, tapi hampir semuanya sudah benar jawabannya. Apa itu obat jadi, obat paten, itu sudah benar. Nah, termasuk obat generik kemarin yang kayaknya belum sempat saya cantumkan. Jadi obat generik itu obat yang telah habis masa patennya sehingga dapat diproduksi oleh semua perusahaan farmasi tanpa perlu membayar royalti. Itu obat generik. Nah, jenisnya itu ada obat generik bermerek dagang, ada obat generik berlogo. Ketika yang bermerek dagang berarti kandungan zat aktif diberi nama merek, MERK, sesuai keinginan pabrik obat. Nah, sedangkan generik yang berlogo dipasarkan dengan merek kandungan zat aktifnya. Contohnya misalkan zat aktifnya itu ada amoxilin, berarti pabrik A menamainya inemisilin, sedangkan pabrik B menamainya gatodisilin. Nah, itu contoh obat generik. Kemudian ada obat yang lain. Kemarin kan ada sempat saya menyinggung obat baru, obat tradisional, obat asli. Nah, dari sini termasuk nanti pengertiannya kemarin sudah dicari dan sudah benar, sudah tepat. Jadi bahwa antara definisi obat yang sudah kalian temukan kemarin sudah sesuai. Nah, kemudian beberapa definisi tentang obat. Nah, jadi kembali lagi tadi ada obat generik, ada obat asli, ada obat baru, ada juga istilah lain yaitu fitofarmaka. Nah, fitofarmaka itu yang seperti apa? Fitofarmaka itu sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah tentunya ya, dengan berbagai uji praklinik dan uji klinik, mulai dari bahan baku dan produk jadinya yang sudah distandarisasi. Itu berarti fitofarmaka, dia lebih lengkap lagi. Nah, di sini saya juga membahas beberapa definisi yang ada dalam ilmu farmakognosi. Kemarin kalian sudah saya minta untuk mencari beberapa, salah satunya adalah simplicia. Jadi simplicia itu bahan alamnya yang memang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun, itu namanya simplicia, kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Contoh misalkan Zingiberis rhizoma, berarti kelompok kunyit. Nah, itu simplicia. Ada simplicia nabati, berarti dari tanaman simplicianya. Ada eksudat tanaman. Nah, kemarin kan sudah gitu. Kemudian ada simplicia hewani, simplicia mineral, berarti ini asalnya simplicia. Ada zat alkaloida, kemarin saya minta untuk mencari dan hampir semuanya sudah tepat. Kemudian ada glikosida, kemarin juga sudah. Ada enzim, ada vitamin. Nah, itu adalah beberapa yang sering muncul atau yang ada di ilmu farmakognosi. Nah, kemudian untuk hari ini ngapain? Jadi kalian setelah ini nanti silahkan mencari aturan tata cara penamaan Latin tanaman dan tata cara penamaan simplicia. Kemudian dari aturan tersebut silahkan dituliskan di buku tulis dan berikan contohnya disertai nama Indonesianya. Untuk hari ini itu saja. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.